Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap pagi, begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 atau pada tanggal 20 Tefet 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Kejadian 49 ayat 1 sampai 2 yang berkata demikian saudaraku. Dan Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Berkumpullah dan biarlah aku menyatakan kepadamu apa yang akan terjadi kepadamu pada hari-hari yang akan datang. Berhimpunlah dan dengarkanlah anak-anak Yakub, dengarkanlah kepada Israel ayahmu." Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengarkan dalam bacaan renungan Torah ini adalah Yakub memberkati anak-anaknya. Saat dimana Yakub sudah tua dan sudah kondisi lemah tubuhnya dan fisiknya sudah lemah, matanya sudah rabun, dan Yakub atau Israel ini sudah memberkati kepada anak-anak Yusuf, yaitu Manase dan Efraim saudaraku. Kemudian Yakub atau Israel ini mengumpulkan anak-anaknya, ke-12 anak-anaknya, dan menyatakan berkat ini saudaraku. Seperti halnya yang baru saja kita dengarkan dalam bacaan renungan Torah ini. Saudaraku, hal yang menjadi renungan bagi kita, bila kita lihat sama seperti halnya Manase dan Efraim, yang saat Yakub memberkati dengan menyilangkan tangan, kemudian kitab suci kita mencatat bagaimana selanjutnya bahwa Efraim yang merupakan anak yang paling kecil saudaraku, semua Manase adalah yang sulung, kemudian Efraim yang bungsu. Justru kitab suci kita mencatat Efraim tidak tercatat dalam bilangan anak cucu Israel, 12 anak cucu Israel di dalam kitab Wahyu 7 saudaraku. Kita lihat lagi bagaimana Yakub yang menyatakan pernyataan yang baru saja kita baca, yang menjadi renungan bagi kita. Kita lihat bahwa dikatakan, "Berkumpullah dan biarlah aku menyatakan kepadamu apa yang akan terjadi kepadamu pada hari-hari yang akan datang." Saudaraku, pernyataan mengetahui hari-hari yang akan datang ini bisa terjadi, kitab suci mencatat, kalau memang Bapa Yahweh yang langsung menyampaikan saudaraku. Namun di sini Yakub tidak ada pernyataan yang Bapa Yahweh, kitab suci mencatat Bapa Yahweh menyatakan kepada Yakub saudaraku. Namun Yakub menyatakan seperti itu. Dan kita lihat saudaraku, pernyataan yang disampaikan ataupun hal-hal yang akan datang, berkat yang dikatakan yang akan datang, kita lihat dari salah satu anaknya yang menjadi salah satu suku, yaitu suku Lewi. Kitab suci mencatat bahwa suku Lewi adalah suku yang dipakai Bapa Yahweh untuk melayani di Bait Elohim saudaraku. Dan dia tidak memiliki suatu tempat, daerah, namun dia sebagai pelayan, salah satu suku yang memang Bapa Yahweh tetapkan untuk melayani di Bait Elohim. Namun apa yang diperkatakan Yakub ini kepada suku Lewi? Kita akan baca di ayat yang kelima, dikatakan, "Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka adalah alat kekerasan. Biarlah jiwaku tidak masuk dalam persepakatan mereka. Biarlah kemuliaanku tidak menyatu dalam perkumpulan mereka. Karena dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam kemurahannya mereka telah melumpuhkan lembu jantan. Terkutuklah kemarahan mereka
karena sangat ganas, dan kesewenangan mereka karena hal itu sangat keras. Aku akan membagi-bagi mereka di antara Yakub dan mencerai-beraikan mereka di antara Israel. Saudaraku, artinya apa? Yakub menyatakan bahwa suku Lewi akan menjadi suku yang dikatakan karena dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam kemurahannya mereka telah melumpuhkan lembu jantan. Terkutuklah kemarahan mereka karena sangat ganas dan kewenangan mereka. Jadi apa yang Yakub sampaikan kepada anak-anaknya ini, termasuk suku Lewi, Kitab Suci mencatat setelah ini, saudaraku, tidak seperti itu. Karena suku Lewi adalah suku yang memang melayani di Bait Elohim, saudaraku. Ini yang menjadi renungan bagi kita. Sama halnya saat Yakub memberkati kepada cucunya, Manase dan Efraim. Dan kita tahu bahwa hal yang mengetahui hal-hal yang akan datang hanya otoritas Bapa Yahweh, saudaraku. Dan Kitab Suci, renungan ini, Yakub tidak ada menyatakan hal itu. Dan kita hidup di zaman sekarang, hal itu bisa terjadi di era sekarang. Hal itu tercatat bila Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, saudaraku. Nah, bila pernyataan Yakub ini diilhami oleh kuasa Roh Kudus, tentu hal itu akan terjadi, saudaraku. Bagaimana terhadap ke-12 anak-anaknya ini. Namun ada yang bertentangan khusus untuk suku Lewi saja, saudaraku. Belum lagi dia menyatakan kepada anak-anak yang lain. Ini yang menjadi renungan bagi kita, saudaraku. Karena kuasa yang dapat mengetahui hal-hal yang akan datang hanya Bapa Yahweh. Apa memang Bapa yang menyatakan secara langsung, maka itu pasti akan terjadi. Nah, itulah yang dikatakan nubuat yang datangnya dari Bapa Yahweh atau dari Roh Kudus. Di dalam Yohanes 16 ayat 13 berkata demikian, namun bila roh kebenaran itu telah datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, karena dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan apa saja yang telah dia dengarkan, dia akan mengatakannya. Dia juga akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang sedang datang. Jadi Roh Kudus dan Bapa Yahweh dan tentu Adonai Yeshua HaMashiach, itulah yang menyatakan sesuatu yang akan datang bisa terjadi dengan tepat, saudaraku. Namun Yakub ini, saudaraku, menyatakan memberkati anak-anaknya, tetapi ternyata tidak semuanya menjadi benar, karena tidak ada perkataan Bapa Yahweh di sana, tapi adalah Yakub sendiri karena perkataan Yakub. Sama halnya dia saat memberkati cucunya, saudaraku. Tidak ada pernyataan hal penjualan terhadap hak kesulungan dari Manase kepada Efraim, tapi dia menyilangkan tangannya. Karena Yusuf tahu bahwa anak yang paling sulunglah yang harus diberkati dengan tangan kanan, saudaraku. Baru adik-adiknya. Namun Yakub melakukan kebalik dengan menyilangkan tangan, saudaraku. Namun yang terjadi, Efraim tidak tercatat di dalam anak cucu 100.444 yang memiliki matra ini, yang masuk dalam catatan kitab Wahyu 7, saudaraku. Ini yang menjadi renungan bagi kita. Mari, saudaraku, tapi kita percaya bahwa Yakub memang dipakai oleh Bapa Yahweh, namun kita harus dalami, saudaraku, sehingga pernyataan bahwa Yakub diberkati, bila kita memberkatinya dan mengutuk, maka kita akan dikutuk, itu juga adalah firman, maka kita lakukan, karena Bapa Yahweh mengatakan tentang hal itu. Amin, haleluya, sukses besar buat kita semua, maju terus kita dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, berikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, berikan kita damai sejahtera.
Apapun yang kita kerjakan, lakukan sepanjang ini semuanya menjadi berhasil, dan kita orang percaya kepada Bapa, kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati. Amin, haleluya, shalom saudaraku.